Kita berjumpa kembali dalam topik pembelajaran tentang mikroskop. Mikroskop pasti ada yang sudah pernah melihat secara langsung ataupun hanya mengamati dengan mengamati gambar. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil. Untuk memahami tentang mikroskop, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tahukah anak-anak sekalian bahwa banyak makhluk hidup yang berukuran kecil? Bahkan tempat hidupnya juga beraneka ragam. Ada di tanah, di air, bahkan kotoran manusia dan juga pada tubuh manusia. Contohnya adalah bakteri. Contoh bakterinya ini adalah bakteri Escherichia coli ya, yang wadah hidupnya di usus manusia. Untuk bisa mempelajari makhluk hidup berukuran kecil, itu kita perlu memahami tentang mikroskop ya, atau yang dikategorikan nanti dengan makhluk hidup makroskopis. Maka untuk itu kita perlu pelajari bagaimana cara menggunakan mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam laboratorium IPA, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Penggunaan mikroskop sangat membantu manusia untuk mengetahui makhluk hidup berukuran sangat kecil. Maka untuk itu perlu dipahami bagian-bagian daripada mikroskop. Pertama kita bahas adalah tentang komponen-komponen mikroskop. Komponen mikroskop itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu bagian optik dan yang kedua adalah bagian mekanik, yaitu pada mikroskop. Untuk komponen mikroskop, yang pertama kita bahas dulu adalah bagian optik. Ya, bagian optik itu yang pertama ada lensa okuler, kemudian lensa objektif, diafragma, kemudian kondensor dan juga cermin. Bagian kedua adalah bagian mekanik. Yang pertama yaitu revolver, kemudian tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, dan kaki mikroskop. Lensa okuler. Lensa okuler berada di bagian ujung daripada mikroskop. Digunakan pengamat untuk mengamati objek, berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa objektif. Selanjutnya lensa objektif itu berada di dekat objek atau benda, berfungsi memperbesar bayangan objek ataupun benda. Susunan lensanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran bisa 4 kali, 10 kali, dan 45 kali, bahkan 100 kali. Diafragma. Diafragma itu berfungsi untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk ke dalam objek atau kondensor itu dapat diputar naik turun. Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin untuk memusatkannya ke objek. Kemudian cermin. Cermin bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima dan dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Revolver. Revolver itu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Selanjutnya adalah tabung mikroskop. Itu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Selanjutnya adalah lengan mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat pengamat memegang mikroskop. Kemudian ada meja benda, digunakan untuk menempatkan objek yang akan diamati. Terdapat penjepit objek untuk tetap menjaga objek tidak bergerak. Selanjutnya, makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk mengatur mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan.
Selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer digunakan untuk menaik turunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Kemudian ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop digunakan sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan dan untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Selanjutnya, jenis-jenis mikroskop berdasarkan jumlah lensanya. Yang pertama, mikroskop monookuler dan yang kedua adalah mikroskop binookuler. Berdasarkan sumber cahaya, yang pertama adalah mikroskop cahaya, yang kedua adalah mikroskop elektron. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara penggunaan mikroskop. Tentu penggunaannya tergantung daripada jenis mikroskop. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk pembahasan bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaan mikroskop. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.